Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Trianingsih, NPM 1811070196, kelas F Piaur semester 4, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai metode pengembangan fisik motorik anak usia dini dengan dosen pengampu Bapak Wan Ahmad Rizky Moharani MPD. Baiklah, materi pertama mengenai metodologi perkembangan anak usia dini. Mata kuliah metodologi pengembangan fisik adalah mata kuliah yang membekali para mahasiswa dengan pengetahuan dan wawasan tentang perkembangan motorik dan metode pengembangannya. Jadi di mata kuliah ini kita akan mempelajari dan diberi wawasan baru mengenai perkembangan fisik motorik anak usia dini. Anak usia dini adalah anak yang berada di usia 0 sampai 6 tahun, di mana masa perkembangan fisik dan kemampuan anak berlangsung sangat cepat, sehingga pada masa ini disebut dengan Golden Age. Perkembangan motorik identik dengan perkembangan otak, perkembangan kognitif, dan emosional. Jadi, di perkembangan motorik ini identik dengan perkembangan fisik, otak, dan sosial emosional anak. Perkembangan motorik identik dengan perkembangan otak, perkembangan kognitif, dan sosial emosional. Hakikat perkembangan motorik anak. Pada masa usia 5 tahun pertama, pertumbuhan dan perkembangan anak sering disebut sebagai masa keemasan atau Golden Age, karena pada masa ini keadaan fisik maupun kemampuan anak sedang berkembang sangat cepat. Salah satu kemampuan pada anak usia dini yang berkembang dengan pesat adalah kemampuan fisik dan motoriknya. Proses tumbuh kembang kemampuan motorik anak berhubungan dengan proses tumbuh kembang kemampuan gerak anak. Perkembangan kemampuan motorik akan dapat dilihat jelas melalui berbagai gerakan dan permainan yang dapat mereka lakukan. Motorik adalah semua gerakan yang mungkin dilakukan oleh tubuh, sedangkan perkembangan motorik adalah unsur kematangan pengendalian gerak tubuh. Motorik dibagi menjadi dua, motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar adalah gerakan yang menggunakan otot-otot besar atau tenaga besar yang dilakukan oleh seluruh tubuh. Contohnya seperti menendang bola, berlari, dan sebagainya. Sedangkan motorik halus adalah gerakan yang dilakukan oleh otot-otot kecil atau dari sebagian dari tubuh tersebut, atau terkoordinasi dari otak, mata, dan tangan. Contohnya seperti menulis, menggambar, dan mewarnai. Tahap-tahap perkembangan kognitif anak. Yang pertama itu ada tahap kognitif. Anak berusaha untuk memahami keterampilan motorik serta apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan suatu gerakan tersebut. Dua, tahap asosiatif. Pada tahap asosiatif ini, anak banyak belajar untuk mencoba-mencoba, kemudian melarat gerakan yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi di tahap asosiatif ini anak masih belajar untuk mencoba-mencoba. Yang ketiga itu adalah tahap autonomos. Pada tahap autonomos ini, gerakan yang ditampilkan anak itu sudah mulai baik, atau yang ditampilkannya secara otomatis itu sudah menyerupai gerakan yang dipelajarinya. Selain itu, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi gerakan motorik anak, ada faktor internal dan faktor eksternal. Kalau faktor internal, itu faktor dari dalam diri anak sendiri. Contohnya, jika anak memiliki cacat mental ataupun cacat yang tidak mempunyai tangan sebelah, sebelumnya. Jadi, ketika anak itu memiliki cacat, otomatis gerakan yang dilakukan itu akan terhambat. Yang kedua itu adalah dari eksternal. Eksternal ini baik dari keluarga maupun lingkungan. Jika kedua ini tidak menstimulasi perkembangan motorik anak dari kecil, maka pergerakan motorik anak itu tidak berkembang secara normal sesuai pada tingkat usianya. Pentingnya meningkatkan perkembangan motorik anak usia dini. Pertumbuhan fisik anak diharapkan dapat terjadi secara optimal, karena secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi perilaku anak sehari-harinya. Jadi, perkembangan motorik anak ini sangat berpengaruh kepada kehidupannya untuk selanjutnya. Pertumbuhan fisik anak akan menentukan keterampilan dan bergerak. Apabila anak mengalami hambatan tertentu, seperti tubuhnya terlalu gemuk, maka akan sulit untuk mengikuti permainan sesuai dengan
sebayanya. Jadi ketika anak bertubuh gemuk, kemungkinan gerakan dia akan lambat. Selanjutnya ada peran guru dalam pengembangan fisik motorik. Ya benar, guru sangat berperan dalam menstimulasi perkembangan fisik motorik selain orang tua atau keluarga yang di rumah. Yang pertama, mengembangkan fisik motorik anak yang dapat dilakukan melalui bermain. Karena dunia anak itu adalah dunia bermain. Jadi, dengan bermain kita dapat melatih atau menstimulasi perkembangan motorik anak, baik itu halus ataupun kasar. Yang kedua, itu menentukan aktivitas fisik atau olahraga yang dapat dilakukan oleh anak sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi, permainan yang kita lakukan untuk anak itu harus disesuaikan dengan tingkat usianya. Jika tidak, maka anak akan mengalami kesulitan. Yang ketiga, menumbuhkan minat anak terhadap berbagai kegiatan motorik anak, seperti olahraga dan menggambar. Terakhir, meningkatkan kemampuan dan kekuatan otot-otot anak. Jadi, dalam permainan motorik nanti, kita harus dapat meningkatkan otot-otot anak sehingga dapat menstimulasi perkembangan motoriknya. Materi selanjutnya, program pembentukan kesegaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah istilah umum yang digunakan untuk menyebutkan aktivitas atau bentuk kegiatan yang menyehatkan manusia. Semakin banyak kebugaran jasmani seseorang, maka semakin kuat juga fisik daya tahan tubuh yang dimilikinya. Unsur-unsur kesegaran jasmani yang perlu dipahami oleh guru dan pendidik anak usia dini yaitu ada kekuatan, daya tahan, kecepatan, kelincahan, dan kelentukan, koordinasi, serta keseimbangan. Adapun penjelasannya dari berbagai unsur tersebut. Yang pertama, kekuatan. Kemampuan seseorang untuk membangkitkan tenaga terhadap suatu tahanan. Kekuatan otot dapat dikembang melalui latihan-latihan otot melawan tahanan yang ditingkatkan sedikit demi sedikit. Kedua, ada kecepatan. Kecepatan diberikan dengan kegiatan latihan yang serba cepat, seperti lari jarak pendek. Kecepatan bergerak ditentukan oleh faktor-faktor yaitu frekuensi rangsang yang tergantung pada kemampuan kebutuhan tekad, serta mobilitas syaraf, kecepatan kontraksi otot, tingkat tonasi gerak, keadaan kualitas otot tertentu, yang terakhir kekuatan otot serta tenaga ledak otot. Yang ketiga ada kelincahan. Kelincahan ini kemampuan seseorang untuk bergerak cepat, seperti berlari. Berlari itu merupakan suatu gerakan yang bisa melakukan kecepatan. Berlari terus bisa juga dilatih dengan mengelilingi meja atau mengambil batu dari satu tempat ke tempat lain, seperti itu. Yang terakhir ada keseimbangan. Keseimbangan bisa dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, keseimbangan statis. Apa sih keseimbangan statis itu? Jadi, keseimbangan statis itu adalah kemampuan mempertahankan posisi tubuh tertentu untuk tidak bergoyang atau roboh. Misalnya berdiri dengan satu kaki. Jadi kita melatih keseimbangan dengan berdiri dengan satu kaki. Ini bisa kita terapkan kepada anak usia dini. Yang kedua itu ada keseimbangan dinamik. Apa sih keseimbangan dinamik ini? Jadi, keseimbangan dinamik itu adalah kemampuan untuk mempertahankan tubuh agar tidak jatuh pada saat melakukan gerakan. Misalnya, saat berlari dan berjingkrak. Adapun metode pengembangan motorik anak. Yang pertama, metode dipilih sesuai strategi kegiatan karena cara untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, metode pengembangan motorik anak. Yang pertama, metode dipilih sesuai strategi kegiatan karena metode cara untuk mencapai tujuan. Jadi, metode yang digunakan harus mencapai tujuan yang sebelumnya telah direncanakan. Selanjutnya, ada metode disesuaikan dengan karakteristik anak. Ya benar. Jadi, metode yang kita buat itu harus sesuai dengan karakteristik anak, sesuai dengan tingkat usianya, sesuai dengan kemampuannya. Jika kita membuat metode tidak sesuai dengan usianya atau dengan karakteristiknya, maka anak akan mengalami kesulitan. Yang ketiga, tidak mengakibatkan cedera, rasa takut, dan cemas. Jadi, metode yang kita gunakan itu harus aman, nyaman, dan tidak membosankan, sehingga anak akan merasa betah pada saat melakukan permainan.
Selanjutnya, memilih tempat dan peralatan yang tepat. Maksudnya di sini, memilih tempatnya itu tidak berbahaya atau seperti tidak panas, juga tidak ada benda-benda yang tajam, yang tepat sesuai dengan tingkat usia anak. Yang kelima, dapat memacu perkembangan anak. Metode yang kita gunakan itu kan memiliki tujuan. Jadi tujuannya itu adalah untuk dapat menstimulasi perkembangan motorik anak. Yang keenam, urutlah langkah kegiatan yang pas dan runtut. Jadi seperti ada pembukaan, inti, dan penutup. Yang terakhir itu guru menentukan evaluasi hasil belajar anak dengan menentukan dan mengembangkan evaluasi untuk melihat kemampuan anak. Setelah melakukan semua rangkaian kegiatan, guru mengevaluasi satu persatu anak tersebut. Maka pada permainan tersebut akan terlihat mana perkembangan motorik anak yang berkembang dengan baik dan yang tidak. Jika tidak, kita harus sebagai pendidik atau guru, kita harus bisa mengatasi permasalahan tersebut. Demikian penjelasan dari saya mengenai metode pengembangan fisik motorik anak usia dini. Jika ada kata-kata hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.